Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Rahmi dari jurusan Hukum Tata Negara semester 5 kelas B. Di sini saya akan merangkum materi dari mata kuliah Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu 1 Bapak Dr. Haji Ai Sopian MSI dan dosen pengampu 2 Pak Lutfi Fahrul Rijal SSY MH. Baik, di sini saya akan merangkum materi dari pertemuan ke-9 yaitu tentang upaya pemekaran Kabupaten Bandung Timur. Pemekaran daerah adalah suatu proses membagi satu daerah administratif atau daerah otonom yang sudah ada menjadi 2 atau lebih daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, landasan pelaksanaannya didasarkan pada PP nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Untuk melihat perkembangan suatu daerah pemekaran, diperlukan adanya perbandingan kinerja daerah tersebut sebelum dan sesudah pemekaran. Nah, dari hal ini akan terlihat apakah terjadi perubahan itu kemajuan ataupun kehancuran bagi suatu daerah itu. Untuk pemekaran di Bandung Raya diawali dengan terbentuknya Kabupaten Bandung pada tahun 1641 sebagai bukti sejarah terdapat dalam Piagam Sultan Agung Mataram. Kemudian tahun 1810 pemerintah kolonial Belanda merintis pembangunan kawasan pemukiman di sekitar kota Bandung sekarang. Baru pada tahun 1906 menyandang status kota. Dalam perkembangannya, kota Bandung mengalami beberapa kali perluasan. Sekitar tahun 1906 sampai 1917. Dengan luas 1922 hektar. Terakhir pada tahun 1987 menjadi 167,30 km dengan memasukkan beberapa kecamatan atau bagian kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, terutama bagian timur seperti Kecamatan Ujung Berung dan sebagainya. Kemudian tahun 2001 Kabupaten Bandung sebagai daerah induk kembali melahirkan daerah otonom baru yaitu Kota Cimahi. Dengan demikian sampai saat ini Kabupaten Bandung sudah melahirkan 3 daerah otonom dan si bungsu Kabupaten Bandung Timur. Prosesnya sedang bergulir. Kabupaten Bandung Timur akan memiliki wilayah dengan luas 758,43 km atau sekitar 43,3% dari luas Kabupaten Bandung sebagai daerah induk. Nah, dari penduduk berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik, Kabupaten Bandung sekitar 1.762.133 jiwa itu pada 2020 atau sekitar 48,63% dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung. Dari 3.623.720 penduduk. Keberatan penduduk calon persiapan daerah otonomi baru atau CPDOB Kabupaten Bandung Timur mencapai 2.323 jiwa. Nah, adapun wilayah CPDOB Kabupaten Bandung Timur paling selatan ialah Kertasari, sebuah kecamatan yang terletak di dataran tinggi. Wilayah ini dominasi perkebunan teh dan usaha tani sayuran. Di kawasan ini pun terdapat hulu sungai yaitu Citarum. Kecamatan Kertasari paling luas di Kabupaten Bandung Timur, dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Garut sebelah timur dan selatan. 5 kecamatan yang paling padat penduduknya ialah Majalaya, yaitu 6.033 jiwa per km. Cileunyi, Rancak Ekek, Bojong Soang, Ciparai. Nah, kecamatan Kertasari pun merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Bandung Timur yang luas wilayahnya lebih dari 100 km. Nah, tepatnya 152,07 km atau sekitar 20,05% dari Kabupaten Bandung Timur. 14 kecamatan lainnya berkisar antara 24,01 km sampai segi jumlah penduduk setiap kecamatan berkisar antara 56.018 jiwa. Cilengkrang sampai Cileunyi.
7 dari 15 kecamatan ternyata berpenduduk lebih dari 100.000 jiwa berturut-turut. Cileunyi, Ranca Ekek 185.499 jiwa, Ciparai 172.600 jiwa, Majalaya 160.617 jiwa, Paseh 136.220 jiwa, Cicalengka 122.162 jiwa, Ciparai, Pacet, Ciminyan, dan Bojong Soang. Yang utama adalah pemekaran ini menjadi ajang untuk mendekatkan diri dengan keperluan pelayanan masyarakat. Kalau selama ini dirasakan berat dari Majalaya atau Nagreg untuk mengurus KTP dan SIM ke Soreang, tentu maksud pemekaran ini cukup baik untuk warga. Pertimbangan selanjutnya adalah tidak mengakomodasi kepentingan para elit. Hal ini tidak akan membuat masyarakat menjadi sejahtera. Di sini saya akan merangkum materi pada pertemuan ke-6. Upaya pemekaran Garut Selatan. Pembentukan daerah otonomi baru Garut Selatan tentunya perlu didukung oleh sumber daya yang ada. Artinya perlu meningkatkan kualitas masyarakat setempat melalui peningkatan pendidikan agar siap mengelola dan mengembangkan daerah yang nanti sudah disahkan menjadi kabupaten baru. Adapun data pemekaran terdapat dalam 15 kecamatan. Kemudian dari segi ekonomi tentunya Garut Selatan kaya akan sumber daya baik dari pertanian, perkebunan, perikanan yang perlu diolah dan dibantu oleh pemerintahan daerah. Selanjutnya dari segi pendidikan tentu banyak yang menjadi tugas besar yang harus dibangun baik. Dari pembangunan pendidikan sampai pendidikan terhadap masyarakat. Karena di Garut Selatan masih banyak masyarakat yang putus sekolah. Pemekaran daerah yang akan dibahas di penelitian ini adalah Kabupaten Garut Selatan, yang mana data yang diperoleh dari BPS daerah Kabupaten Garut Selatan pada tahun 2019, kabupaten ini memiliki wilayah dengan luas 306.519 km, yang mana jumlah penduduknya ialah sekitar 2,6 jiwa yang mereka tersebar di dalam 42 kecamatan, 21 kelurahan, dan 421 desa. Karena jumlah wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak, hal tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan atas kemampuan pemerintah dan daerah Kabupaten Garut Selatan. Dan wilayahnya cukup luas dan mengakibatkan mempengaruhi jarak tempuh yang mana jauh dari pusat kota dan adanya keterbatasan sarana prasarana yang ada di daerah tersebut. Maka dari itu, pemekaran di daerah Kabupaten Garut Selatan pun mendapatkan respon oleh pemerintahan Kabupaten Garut Selatan untuk dapat mendukung pemekaran daerah pemerintahan Kabupaten Garut Selatan untuk dapat mendukung daerah tersebut pada tahun 2013. Ada rencana akan diadakan pembentukan Kabupaten Garut Selatan, tapi sampai saat ini pun belum ada perkembangannya dikarenakan adanya kebijakan moratorium yang dilakukan oleh pemerintahan pusat. Padahal pada saat ini masyarakat Garut Selatan telah antusias, yang mana mereka ingin memisahkan diri dari Kabupaten Garut. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Garut Selatan ini memiliki potensi yang mana sumber daya alam yang dimilikinya sangat kaya dan beragam. Sayangnya sumber daya alam ini belum terkelola dan tertata dengan baik. Padahal harapan ini menjadi aset dalam pendapatan yang mana dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Baik, pada pertemuan selanjutnya yaitu upaya pemekaran daerah Sukabumi Utara. Daerah Sukabumi Utara memiliki potensi sumber daya yang besar. Dilihat dari segi fasilitas yang cukup memadai dibandingkan dengan wilayah Sukabumi Selatan. Sementara itu, jika melihat potensi dan ketersediaan lahan untuk pertanian, wilayah Sukabumi Selatan memiliki potensi sebagai wilayah pusat pengembangan sektor pertanian atau komoditas pertanian. Kategori perekonomian yang mendominasi di Kabupaten Sukabumi adalah pertanian, perikanan, dan kehutanan, di mana kontribusi perekonomiannya mencapai 22,22%. Kategori lain yang memberi andil dominan pada pembentukan struktur ekonomi wilayah adalah perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, yang kontribusinya mencapai 18,51%. Potensi masing-masing wilayah rencana pemekaran memiliki keunggulan masing-masing.
Jika dilihat dari hasil analisis, wilayah yang memiliki karakteristik mirip perkotaan ketersediaan fasilitas adalah wilayah Sukabumi Utara. Daerah Sukabumi Utara memiliki sumber daya yang baik, sehingga tentunya menurut masyarakat merupakan wilayah yang paling siap jika akan dimekarkan. Selanjutnya, masyarakat juga mengharapkan ketika wilayah utara dimekarkan, maka pembangunan wilayah selatan dapat lebih cepat dengan pemerintahan daerah yang baru. Dalam upaya untuk mewujudkan pemekaran Sukabumi untuk Utara saat ini sudah selesai dan tinggal menunggu disahkannya Undang-Undang Daerah Otonomi baru. Semua administrasi yang dibutuhkan untuk proses pemekaran tersebut sudah dilengkapi dan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi 2 DPR RI. Sehingga tugas kami di Legislatif Kabupaten Sukabumi sudah selesai. Namun mereka berharap pemekaran Sukabumi Utara itu bisa disegerakan ya, karena warga sudah menunggu puluhan tahun lamanya. Dalam mendorong pemekaran Sukabumi Utara menjadi daerah otonomi baru, pihaknya juga terus melakukan lobby dengan Kemendagri, DPR RI, dan DPD RI agar Kabupaten Sukabumi bisa lolos dan tahun ini dapat dimekarkan. Selain itu, pihaknya juga terus memberikan dukungan kepada warga Kabupaten Sukabumi, khususnya yang tinggal di wilayah utara, agar proses pemekaran ini dapat berjalan lancar. Dalam mewujudkan calon daerah otonomi baru Kabupaten Sukabumi Utara, upaya lapisan masyarakat Sukabumi untuk mendapatkan wilayah Sukabumi Utara terkait harapan dan keinginan mewujudkan mekarnya Kabupaten Sukabumi sepertinya telah mendapatkan titik terang. Perjalanan Sukabumi Utara seolah berjalan di tempat. 11 tahun yang lalu, tepat 30 Agustus 2009, paripurna pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara diketuk palu sebagai bentuk persetujuan adanya pemekaran di Sukabumi. Namun, nyatanya Sukabumi belum terwujud dimekarkan. Meskipun demikian, para aktivis, penggiat, dan pemerhati pemekaran terus berikhtiar bahkan berbagai cara tingkatan para pengambil kebijakan agar pemekaran segera terwujud, hingga akhirnya Sukabumi Utara dan wilayah lainnya masuk dalam Unpres sebagai daerah yang akan menjadi daerah prioritas untuk dimekarkan. Di samping itu, adapun permasalahan pokok pemekaran jangka menengah daerah Sukabumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, masih minimnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Yang kedua, belum terrealisasinya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara merata, konsisten, dan berkelanjutan. Yang ketiga, kurangnya pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Yang keempat, belum optimalnya pengembangan kualitas infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat. Yang terakhir, belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan good governance. Pada pertemuan selanjutnya menjelaskan tentang otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta, di mana hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta adalah hubungan desentralisasi asimetris. Artinya pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada DIY untuk menentukan letak otonomi, format pemerintahan atau hal yang lain yang manajemen pemerintahnya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah istimewa Yogyakarta. Dalam hal penentuan dana keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ditentukan bahwa pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY. Dana keistimewaan tersebut dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pengajuan pemerintah daerah DIY, yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah. Pengelolaan dana keistimewaan DIY tersebut dialokasikan pemerintah pusat untuk mendanai kewenangan keistimewaan DIY untuk sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Dana keistimewaan yang telah terlaksana 5 tahun masih terdapat permasalahan seperti pada pencairan anggarannya, program dan kegiatan yang belum menyentuh masyarakat dan lain-lainnya. Pertemuan selanjutnya menjelaskan tentang otonomi khusus Nangroe Aceh Darussalam. Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif
menjunjung tinggi nilai agama. Presentasi penduduk muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariah Islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah. Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analisis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah yang terbesar di dunia. Aceh juga terkenal dengan kehutannya yang terletak di sepanjang jajaran bukit barisan dari Kutacane di Aceh Tenggara sampai Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung Leuser didirikan di Aceh Tenggara. Dana otsus Provinsi Aceh masih tergantung dengan keberadaan dana otonomi khusus, di mana dana otonomi khusus berkontribusi lebih dari 50% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan terkait alokasi dana antara pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota. Kelembagaan Aceh terdiri atas Wali Nangroe Waliul Adi Majelis Tinggi. Adapun kedudukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sehubungan dengan kewenangan otonomi khusus di bidang pertanahan yang diberikan kepada pemerintah Aceh, yaitu segala ketentuan mengenai pertanahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh melalui Undang-Undang PA tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan undang-undangan lainnya mengenai pertanahan. Hal ini karena pertanahan tidak diatur secara teknis dalam Undang-Undang PA, sehingga implementasi atau pelaksanaannya tetap harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan regulasi lainnya. Pada pertemuan selanjutnya menjelaskan tentang otonomi khusus Papua. Pada tahun 2001, pemerintahan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus daerah Papua bagi Provinsi Papua. Lahirnya otonomi khusus bagi Papua ini dilatar belakangi oleh faktor belum berhasilnya pemerintah dalam memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan pengakuan terhadap hak-hak dasar rakyat Papua. Kondisi masyarakat Papua dalam bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan sosial politik masih memprihatinkan. Malahan, sebagian di antara mereka masih hidup di zaman batu. Selain itu, persoalan-persoalan mendasar seperti pelanggaran hak-hak asasi manusia dan pengingkaran terhadap kesejahteraan masyarakat Papua masih belum dapat diselesaikan secara adil dan bermartabat. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Mengapa pada Provinsi Papua harus diberikan status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001? Undang-undang ini tidak lahir begitu saja dalam kevakuman. Ia lahir sebagai suatu produk sejarah melewati suatu proses sejarah yang panjang dalam konteks dinamika sosial, politik, dan keamanan dari negara kebangsaan nation state Indonesia. Ia lahir dalam konteks penegakan hukum, HAM 9 dan demokrasi. Nah, undang-undang ini lahir sebagai upaya penyelesaian konflik, sebagai jalan keluar untuk menciptakan win-win situation antara rakyat Papua yang ingin merdeka dan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah RI yang tetap kokoh teguh untuk menciptakan dan mempertahankan integritas dan kedaulatan atas NKRI. Di satu pihak, sangat jelas bahwa keinginan banyak orang Papua adalah kemerdekaan penuh dari Republik Indonesia. Otonomi khusus Papua sejatinya ditunjukkan untuk mengatasi masalah-masalah kesenjangan antara daerah Papua dengan daerah lain di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Otonomi Khusus merupakan bentuk kepedulian dan simpati pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua, khususnya penduduk asli Papua ras Melanesia. Dengan prinsip itu, Undang-Undang Otonomi Khusus memperluas ruang gerak partisipasi masyarakat asli Papua dalam segala bidang pembangunan. Berdasarkan tujuan pemberian kewenangan khusus kepada daerah Papua ini sangatlah baik dan dapat berdampak positif jika kinerjanya maksimal bagi kelangsungan hidup masyarakat.
ras Melanesia ini, namun realitanya pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya berdampak bagi masyarakat di distrik Mimika Timur. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesejahteraan yang masih di bawah rata-rata. Walaupun dari hasil distribusi responden yang tinggi adalah kategori baik atau cukup, namun realita yang diamati peneliti dapat dikatakan masyarakat yang tinggal di wilayah ini masih belum sejahtera. Yang kedua, walaupun melihat kinerja otonomi khusus kurang lebih 13 tahun sudah cukup dirasakan masyarakat, namun realitanya sebagian masyarakat masih merasa kekurangan. Walaupun ada bantuan pemerintah, yaitu penyediaan tempat tinggal, namun taraf kehidupan belum baik seperti pangan, sandang, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan analisis regresi linier dan korelasi produk momen menunjukkan bahwa kebijakan otonomi khusus cukup berdampak positif dalam artian bahwa kurang lebih 8% masyarakat dapat dikatakan sejahtera. 82% cukup sejahtera diukur berdasarkan indikator kesejahteraan, yaitu memiliki rumah, sandang, dan papan tercukupi. Bahkan secara fisik, kesehatan, lingkungan, mental, pendidikan, budaya, serta spiritual, moral, etika. Dengan demikian, jika pelaksanaan kebijakan otonomi khusus lebih baik atau kinerjanya maksimal, efektif dan efisien, responsif, maka akan lebih meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat asli Papua. Terjadi peningkatan taraf hidup ke arah yang lebih baik. Yang terakhir adalah otonomi khusus DKI Jakarta. Bagaimana sih pengaruh dari otonomi khusus DKI Jakarta? Pengaruh pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia memiliki peranan yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia, membangun masyarakat Jakarta yang sejahtera dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Maka DKI Jakarta diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggara pemerintahan daerah. Pemberian otonomi khusus bagi daerah Provinsi DKI Jakarta tentu memiliki dampak atau pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di DKI Jakarta. Di bawah ini akan dipaparkan pengaruh pemberian otonomi khusus yang menyangkut kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama otonomi tunggal. Yang kedua, peran ganda gubernur. Sebagai undang-undang mengamanatkan bahwa gubernur memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemangku dan pelaksana desentralisasi, sebagai pemangku dan pelaksana dekonsentralisasi atau wakil dari pemerintahan pusat. Dengan memiliki peran ganda tersebut, maka tugas gubernur dalam rangka dekonsentrasi meliputi pembinaan dan penguasaan penyelenggara pemerintahan daerah, kabupaten, dan kota, koordinasi penyelenggara urusan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Gubernur diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, meliputi gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler termasuk mendampingi presiden dalam acara kenegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan dan undangan. Dewan Perwakilan Daerah DPRD di DKI Jakarta hanya ada di tingkat provinsi. DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% atau 125% dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta. Yang terakhir, pendanaan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia dianggarkan dalam APBN. Terima kasih dari saya yang telah mereview materi dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.